Kesempatan sedekah jariah masih terbuka lebar. Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 35300161716 atas nama Pondok Pesantren Tahkimus Sunnah Al-Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi 0813 7314 7983. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Suaranya gimana jemaah? Pecah ya? Jelas ya? Hah? Kurang jelas malah. Pakai ini sama. Hah? Yang ini apa ini? Sama juga, pecah. Yang itu aja agak jauh dikit. Yang ini tapi agak jauh. Coba. Tes. Sudah jelas. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmatnya kepada kita. Malam hari ini bertepatan dengan malam Jumat, dan insyaallah besok adalah hari Jumat. Maka kami di sini ingin sedikit menyampaikan tentang keutamaan hari Jumat dan adabnya. Karena banyak sekali mungkin dari sebagian kaum muslimin yang belum memahaminya atau mungkin sudah paham. Yang satu belum paham, yang kedua sudah paham namun masih terlambat. Maka di sini kami ingin coba mengingatkan pada diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan nanti mengingatkan kita kembali. Taib. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kekhususan dan keistimewaan yang begitu banyak. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memilih untuk umat ini hari Jumat. Allah memilih untuk umat ini hari Jumat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adallallahu al-jum'ata adallallahu 'anil jum'ati man kana qablana. Allah Subhanahu wa taala menyimpangkan dari hari Jumat umat sebelum kita. Fakanat lil yahudi yaumus sabti wa kana lin nasara yaumul ahad. Maka untuk kaum Yahudi hari Sabtu dan kaum Nasrani hari Ahad. Faja'a Allahu bina fahadana Allahu liyaumil jum'ah. Maka Allah datangi kita, Allah berikan kepada kita hari Jumat.
Maka Allah jadikan Jumat, Sabtu dan Ahad. Dan mereka adalah kaum yang mengikuti kita pada hari kiamat. Kita adalah umat yang akhir di bumi ini, namun nanti awal di hari kiamat. Dan Allah akan putuskan atau Allah adili mereka atau umat Islam ini sebelum makhluk-makhluk yang ada. Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan adallahu 'anil jum'ati man kana qablana. Allah Subhanahu wa taala menyimpangkan dari Jumat umat-umat sebelum kita, di antaranya Yahudi dan Nasrani. Yahudi hari Sabtu, Nasrani hari Ahad. Nah, untuk kita hari Jumat, ketika Allah pilihkan untuk mereka hari Jumat, namun mereka berpaling dan meninggalkan Jumat, dan mereka memilih pilihan sendiri. Yahudi hari Jumat, Yahudi hari Sabtu, Nasrani hari Ahad. Jadi itu pilihan mereka sendiri yang mereka gunakan untuk berkumpul dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan umat ini Allah berikan hari Jumat, dan ini pilihan Allah. Alhamdulillah. Dan sampai hari ini jemaah sekalian, kaum muslimin masih menghormati hari Jumat. Mereka masih berkumpul di hari Jumat, sekalipun mungkin gak sholat, tapi kalau Jumatan gak ketinggalan, iya gak? Sholat 5 waktu cuma 6 orang, tapi kalau hari Jumat penuh masjid. Ini menunjukkan umat ini masih memuliakan hari Jumat dan memuliakan hari Jumat, sehingga masjid penuh, mereka berkumpul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang pertama teman sekalian, ya. Hari Jumat ini Allah pilih untuk umat ini. Yang kedua, dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari di mana matahari terbit di hari tersebut adalah hari Jumat. Sebaik-baik hari yang matahari terbit di hari tersebut adalah hari Jumat. Di hari tersebut Allah ciptakan Adam, Allah masukkan dia ke dalam surga, dan Allah keluarkan dia dari surga. Ini di hari Jumat. Dan kejadian ini tentu di hari yang besar, yaitu hari Jumat. Hari yang paling baik matahari terbit di hari tersebut. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan hari Jumat, Allah jadikan hari Jumat itu sebagai Aid kaum muslimin. Aid kaum muslimin. Jadi kaum muslimin memiliki Aid pekanan dan Aid tahunan. Aid pekanan di hari Jumat, kaum muslimin berkumpul di situ, ya, semuanya di hari Jumat. Tahunan Idul Fitri dan Idul Adha, itu Aid kita. Maka jangan sampai kita mengambil Aid yang lain, mengambil hari-hari besar yang lain, nggak boleh. Dan di tempat kita ini banyak sekali hari-hari besar. Yang kemarin 17 Agustus itu hari besar sama sekali. Bahkan mungkin kalau kita lihat meriahnya mirip dengan Idul Fitri, bahkan lebih, sampai berhari, sampai hari ini. Tanggal berapa ini? 22. Nabi SAW mengatakan, inna likulli qaumin Aid wa hadha Aiduna. Setiap kaum memiliki Aid sendiri-sendiri, dan inilah Aid kami, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, maka kita tidak boleh memiliki hari besar yang berulang, karena itu artinya berulang, baik itu pekanan, bulanan atau tahunan. Dan ini termasuk Aid kata Nabi SAW. Dan Allah sudah ganti dengan yang lebih baik, Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau pekanan, hari Jumat. Dan subhanallah, kaum muslimin masih memuliakan hari Jumat ini. Kemudian yang keempat jemaah sekalian, dari keutamaan hari Jumat, di hari Jumat ini ada waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidaklah seorang hamba meminta tepat di hari tersebut pasti Allah beri. Pasti Allah beri di hari Jumat, ya, sebagaimana hadis, ya, dalam Sahihain Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an,
bahwasanya Nabi SAW bersabda, inna fil jum'ati la sa'atan la yuwafiquha muslimun qa'imun yusalli yas'alullaha khairan illa atahu iyyahu. Sesungguhnya di hari Jumat ada satu waktu, tidaklah seorang muslim berdiri sholat kemudian meminta kepada Allah tepat di waktu tersebut, pasti Allah akan beri permintaannya, pasti Allah beri permintaannya. Lihat ucapan Nabi SAW, dipastikan oleh Nabi. Dan waktu ini nggak banyak jamaah sekalian. Nabi mengatakan, wa qala biyadihi yuqalliluha, ya. Lalu beliau memberi isyarat dengan tangannya seakan-akan menggambarkan waktu tersebut hanya sebentar saja, sedikit saja di hari Jumat tersebut. Jadi sebentar. Dan hikmah dari Allah samarkan waktu tersebut supaya kaum muslimin mencarinya, menghabiskan waktu hari Jumat untuk ibadah, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi disuruh mencarinya. Maka di sini para ulama ya coba membahas kapan waktunya, sampai Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan banyak sekali pendapat di sini. Baik. Di antaranya jemaah sekalian, yang pertama waktunya ya. Ini ada 30 pendapat ya disampaikan oleh Ibnu Hajar dengan alasan-alasannya. Tapi di antara pendapat yang kuat dari pendapat-pendapat tadi ada dua pendapat. Yang pertama, dari duduknya imam sampai selesainya sholat Jumat. Dari duduknya imam sampai selesai sholat Jumat. Duduk yang kedua atau duduk yang pertama sampai selesai sholat Jumat. Maka di hari Jumat jemaah sekalian bukan ajang untuk tidur ya. Kadang kerja begitu, tidak istirahat dulu, padahal ini hari Jumat. Kapan istirahatnya berarti? Ya di Jumatan, sehingga tidur. Banyak atau sedikit yang tidur? Banyak. Bahkan saya menyaksikan sendiri sampai ada yang istilahnya ngeces saking angklesnya. Ini kalau sampai nggak sadar berarti batal wudhunya, dia harus wudhu kembali. Jangan komat langsung berdiri sholat, tidak sah sholatnya, karena tidak akan menerima sholat kalau dia berhadas sampai dia berwudhu ya. Dari duduknya imam sampai selesainya sholat Jumat. Maka ibu-ibu yang tidak ikut Jumatan bisa memperkirakan kapan si khatib duduk ya, baik itu ketika mendengar azan atau apa, khutbah yang pertama selesai duduk jeda, nah itulah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai nanti selesai sholat Jumat ya, sebagaimana diterangkan dalam hadis ya. Tidak usah saya bacakan hadisnya karena waktunya singkat sekali. Kemudian waktu yang kedua jemaah sekalian, yaitu setelah asar sampai terbenamnya matahari. Karena Nabi SAW mengatakan hari Jumat ini ada 12 jam, ada 12 jam. Tidaklah seorang hamba berdoa di tepat waktu istijabah maka Allah akan penuhi, Allah akan kabulkan doanya. 12 jam, jadi ba'da subuh sampai nanti maghrib. Jangan lupakan ba'da asar sampai maghrib. Tuh, kita gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh ya. Itu diantara dua pendapat yang mungkin paling kuat dari pendapat-pendapat yang ada. Jadi ada satu waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita mungkin tidak berpegang dengan ini, cuman kita mencarinya. Memang dari pagi sampai sore kita selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah samarkan waktunya ini. Mudah-mudahan dan kita menghabiskan waktu tersebut tepat di waktu yang mustajab ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir dari keutamaannya, karena keutamaannya begitu banyak sekali di hari Jumat ini. Keutamaan yang kelima jamaah sekalian, ya, siapa saja yang meninggal di malam Jumat atau di hari Jumat,
maka Allah Subhanahu wa taala akan lindungi dia dari fitnah kubur. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Amir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati wa lailatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabri." Rawahu Ahmad, dan Syalbani mengatakan hadisnya sahih. Tidaklah seorang muslim wafat di hari Jumat atau di malam Jumat kecuali Allah akan hindarkan dia atau lindungi dari fitnah kubur, dari pertanyaan kubur. Jadi beliau pastikan lolos. Ini tentunya orang-orang yang semasa hidupnya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan semua orang nanti ketika dia bermaksiat wafat husnul khotimah, selamat dari fitnah kubur, kafir juga begitu, tidak. Ini memang orang yang dalam hidupnya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah wafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Karena kalau kita lulus jemaah sekalian, pertanyaan mungkar dan nakir setelahnya akan nikmat, setelahnya akan bahagia. Tapi kalau tidak bisa jawab ini, ketika ditanya dia menjawab la adri, jadi seakan-akan ingat sesuatu namun tidak bisa untuk mengungkapkannya. Ini terangkan dalam hadis seperti itu. Jadi ketika ditanya man rabbuk, dia sambil mengingat-ingat sambil mengatakan kayak orang ingat begitu, tapi susah untuk mengungkapkannya. Maka akhirnya dipukul pakai palu besi, berteriak, semua makhluk mendengar kecuali manusia dan jin. Baik. Itu beberapa keutamaan jemaah sekalian. Kemudian yang berikutnya, adab di hari Jumat. Ya, adab di hari Jumat. Di antara adab di hari Jumat jemaah sekalian, yang pertama ini bagi imam yang mengimami sholat, ya, disunnahkan ketika sholat subuh untuk membaca surat As-Sajdah rakaat yang pertama dan surat Al-Ghasyiyah, hal ata atau Al-Insan, ya, hal ataka hadithul ghasyiyah. Maka ketika kita mungkin sholat, ya, subuh di hari Jumat, imam hanya membaca surat ini, jangan kaget, karena ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Misalnya biasa sholat di rumah pendek, main ke pondok sholat subuh belum ramah banget surat As-Sajdah. Inilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, disunnahkan untuk memperbanyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat di hari Jumat dan di malam Jumat, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dari hadis Aus bin Aus, min afdali ayyamikum yaumul jum'ah, kata beliau, di antara hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam alaihi salam, di hari tersebut Allah ciptakan Adam. Wa fihi kubid, di hari tersebut Adam meninggal. Wa fihi nafkhatun wa fihi sa'qatun atau wa fihi sa'qatu, di hari tersebut ditiup sangkakala yang pertama kali dan sangkakala yang kedua kalinya di hari Jumat. Artinya terjadinya hari kiamat di hari Jumat. Fa'aksiru alayya minas salati, maka perbanyaklah solawat kepadaku. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, karena solawat kalian akan sampai kepadaku atau akan disampaikan kepadaku. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu wa salatuna wa kaifa tu'radu salatuna alaika wa qad aramta. Wahai Rasulullah, bagaimana solawat kami ini akan sampai kepadamu padahal kamu sudah menjadi tanah atau sudah wafat? Maka Nabi SAW menjawab, Innallaha azza wa jalla qad harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya alaihimus salam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bumi ini untuk memakan jasadnya para nabi alaihimus salatu wassalam. Jadi jasad Nabi SAW masih utuh, dan ketika bersolawat kepadanya akan disampaikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya.
Kemudian dalam hadis yang lain juga begitu, Nabi SAW bersabda, perbanyaklah salawat kepadaku di hari Jumat dan di malam Jumat, maka barang siapa yang bersalawat kepadaku, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Satu saja salawat kita yang kita berikan kepada Nabi SAW, maka Allah akan membalasnya berapa? 10 kali. Luar biasa. Kemudian bagaimana cara salawat kita? Yang pertama, dan ini yang paling afdal, adalah salawat Ibrahimiyah, seperti dalam tahiyat akhir, ya, seperti dalam tahiyat akhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Diulang-ulang. Atau misalnya kita mau yang pendek, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Dan ini zikir yang kita bisa ucapkan di mana saja, di tempat kerja kita, ya, di kendaraan kita, lagi nunggu antrian, dimanapun kita berada, ya, kita bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah penghulunya manusia. Wa yaumul Jum'ah, dan hari Jumat adalah penghulunya hari-hari. Maka bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hari tersebut memiliki keistimewaan yang tidak ada taranya. Itu bersolawat kepada Nabi di hari Jumat. Beliau adalah Sayyidul Anam, dan hari Jumat Sayyidul Ayyam, penghulunya hari. Kalau kita bersolawat di hari tersebut untuk penghulunya manusia, maka solawat tersebut memiliki keutamaan yang tidak dimiliki di hari-hari yang lain. Baik. Kemudian jemaah sekalian, ya, itu yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga dari adab di hari Jumat, al-amru bil ihtisali fihi wa huwa amrun muakkadun jiddan. Perintah untuk mandi di hari Jumat, dan perintah ini sangat ditekankan sekali, mandi di hari Jumat. Dan sebagian ulama memandang mandi ini hukumnya adalah wajib, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ghuslu yaumal jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi di hari Jumat adalah wajib atas setiap yang sudah ihtilam, artinya yang sudah balik. Nah, ini kita harus tahu tanda-tanda balik, dan kita harus tahu anak kita ini sudah balik atau belum. Kalau mereka sudah balik, ya, sampaikan kepada mereka, ajari mereka untuk mandi di hari Jumat, karena mandi Jumat ini adalah wajib. Dan mandi sama dalam Islam, mau mandi junub, mau mandi Jumat, mau mandikan mayit, semuanya sama. Insya Allah sudah paham, insya Allah sudah bisa, ya. Baik, cara mandi wajib. Baik. Kemudian wa ayyastanna wa ayyamassa tiban in wajada, ya. Kemudian memakai wewangian jika dia memiliki wewangian untuk pergi di hari Jumat. Baik. Kemudian teman sekalian, adab yang keempat, istihbabu masjid wassiwak. Disunnahkan memakai wewangian, memakai siwak, dan memakai pakaiannya yang paling bagus. Pakai wewangian, siwak, dan pakaiannya yang paling bagus, bukan yang paling baru, tapi yang paling bagus. Kalau yang baru ya dipakai. Dan Nabi SAW sangat senang memakai pakaian yang berwarna putih, karena itu bisa memantulkan cahaya, dan itu termasuk apa yang beliau pakai. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, man ightasala yaumal jum'ati wastaka wa massa min tibin in kana indahu. Barang siapa yang mandi di hari Jumat, wastaka, dan memakai siwak. Punya siwak?
seandainya siwak ini tidak memberatkan umatku, kata Nabi SAW, maka diperintahkan untuk bersiwak. Yang punya siwak dipakai, ya, dipakai siwaknya karena itu sunnah. Kemudian wa massa min tibin in kana indahu, dan memakai wewangian jika dia memiliki minyak wangi atau jika dia memilikinya. Wala bisa min ahsani thiyabihi, dan memakai pakaiannya yang paling bagus. Thumma kharaja hatta ya'tiyal masjid, kemudian dia keluar setelah mandi memakai minyak wangi, siwak, hatta ya'tiyal masjid, sampai dia datang ke masjid. Ya, kemudian adab masuk masjid dengan kaki kanan membaca doa, kemudian sholat di situ. Falam yatakhatta riqaban nas, dan dia tidak melangkahi pundak-pundak jamaah yang sudah hadir duluan. Jadi tidak kemudian datangnya terlambat, kemudian apa? Melangkahi pundak-pundak manusia atau menggeser dua orang yang sudah duduk. Akhirnya safnya sudah rapat, dia langkahi, kemudian minta orang bergeser, pergi dari tempat duduknya. Tidak boleh. Karena Nabi SAW mengatakan tidak boleh seseorang memerintahkan saudara untuk bangun dari tempat duduknya, kemudian dia duduk di tempat saudara yang tersebut. Ini tidak boleh. Ya, jadi tidak boleh kemudian melangkahi riqaban nas, pundak-pundak manusia. Hatta raka'a ma syaa, ya, kemudian dia sholat semampunya. Jadi sholat, selesai sholat lagi sampai imam datang untuk khutbah. Kemudian summa ansata idza kharajal imamu, kemudian dia diam apabila imam sudah datang, khatib sudah datang. Falam yatakallam, dia tidak berbicara hatta yafrugha min salatihi, sampai selesai sholatnya atau sholat Jumatnya. Kanat kafaratan lima bainaha wa bainal jum'ati allati qablaha, maka itu menjadi sebab kafarah, penebus dosa antara Jumat tersebut dengan Jumat yang sebelumnya. Karena Nabi SAW mengatakan antara Jumat ke Jumat berikutnya ada penebusan dosa. Baik. Kemudian jemaah sekalian, adab yang keberapa? Yang kelima. Adab yang kelima adalah disunnahkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Disunnahkan untuk membaca surat Al-Kahfi, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hakim dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi," barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi yaumal jum'ati, di hari Jumat, adha'a lahu min nuri ma bainal jum'ataini, maka akan disinari cahaya di antara dua Jumat. Dia akan disinari dua cahaya atau disinari cahaya antara dua Jumat, membaca surat Al-Kahfi. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Nasai, Baihaqi, dan dikatakan sahih oleh Syekh Albani rahimahumullahu ajma'in. Ya, jadi membaca surat Al-Kahfi. Ya. Kemudian mungkin kalau jemaah sekalian kita membacanya di masjid di hari Jumat itu mengganggu saudara-saudara kita yang mungkin melakukan sholat sunnah, hendaknya kita selesaikan sebelum itu, misalnya pagi atau sebelum Jumat, sehingga ketika kita hadir di hari Jumat masuk masjid menunggu imam untuk hadir khutbah, kita sudah tidak membacanya, kita tinggal sholat, kemudian berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena terkadang terdengar gemuruh sehingga mengganggu saudaranya yang di samping sedang mengerjakan sholat. Jadi kalau bisa sudah diselesaikan sebelum kita berangkat ke masjid. Baik. Kemudian jemaah sekalian, adab yang keenam, istihbabut tabkir ila sholatil jum'ah, disunnahkan untuk segera berangkat menuju sholat atau menuju masjid, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Aus ibn Abi Aus
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza kana yaumul jum'ati faghasala ahadukum ra'sahu wa ihtasala thumma ghada aw ibtakara thumma dana fastama'a wa ansata kana lahu bikulli khutwatin khataha kasiyami sanatin wa qiyami sanatin." Apabila di hari Jumat, faghasala ahadukum, lalu salah seorang di antara kalian mencuci kepalanya, wahtasala, kemudian mandi. Ghassala wahtasala, di sini dia menggabungkan antara mandi Jumat dan mandi junub, karena dia telah mendatangi istrinya, dan itu sunnahnya begitu jamaah sekalian. Jadi sebelum datang ke masjid, bukan malam Jumat, tapi di hari Jumat tersebut, sehingga dia menggabungkan dua niat mandi Jumat dan mandi junub. Ya, ghassala wa ihtasala, mandi Jumat dan mandi junub. Tsumma raha, kemudian tsumma ghada wa ibtakar, kemudian dia segera pergi ke masjid. Tsumma dana, kemudian mendekat ke imam, mendekat ke khatib, jadi pilih sop yang depan. Fastama, lalu dia mendengarkan khutbah dan diam. Maka tidak boleh kita menegur saudara kita. Kata Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya diam, maka dia telah melakukan lagho, hal yang bisa menghilangkan pahala Jumatnya. Maka bagus mungkin sebelum khutbah diingatkan, supaya nanti ketika khutbah untuk mendengarkan, atau mungkin seorang khatib mengingatkan ketika anak-anak ribut, ketika ada orang yang ngobrol berbicara di waktu Jumat, di waktu khutbah, diingatkan. Kita tidak usah, ya. Nah, Nabi SAW tadi mengatakan apa? Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya diam, maka dia telah melakukan lagho, hal yang sia-sia yang bisa menghilangkan pahala Jumatnya. Ya, mendekat, kemudian mendengar dan diam. Maka baginya setiap langkah yang dia langkahkan menuju masjid seperti pahala puasa dan qiyamul lail 1 tahun. Jadi setiap langkah kita menuju masjid dihitung pahala puasa dan qiyamul lail 1 tahun. Maka dalam hadis yang lain jemaah sekalian, dikatakan, ya, barang siapa yang mandi kemudian segera masjid, ya, segera ke masjid, kemudian dia masya walam yarkab, berjalan kaki dan tidak naik kendaraan, maka setiap langkahnya akan dihitung apa? Ibadah puasa dan qiyamul lail 1 tahun, setiap langkahnya. Kalau kita dari rumah masjid setengah kilo, 1 kilo, sudah berapa yang kita dapatkan dari kebaikan tersebut? Dan ini rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, itu diantara adab-adab di hari Jumat, ya. Hendaknya kita yang terakhir tadi segera menuju Jumat, karena di sana, ya, di sana ada fadilah yang besar juga. Di antaranya hadis Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang segera ke masjid, berangkat pertama kali, maka seakan-akan dia berkurban dengan seekor unta yang gemuk. Seekor unta yang gemuk. Padahal kita belum pernah, ya. Kalau kita mau mengambil fadilah ini, seakan-akan mendapatkan atau berkurban seekor unta yang gemuk. Barang siapa yang datang di waktu yang kedua, seakan-akan dia berkurban dengan seekor sapi. Dan barang siapa yang datang di waktu yang ketiga, seakan-akan berkorban dengan seekor domba yang bertanduk. Seekor domba yang jantan, gemuk dan bertanduk. Dan barang siapa yang datang di waktu yang keempat, ya, maka seakan-akan dia berkorban dengan seekor ayam. Dan barang siapa yang datang di waktu yang kelima, seakan-akan dia berkorban dengan sebutir telur. Yang keenam bagaimana? Tidak ada. Apalagi yang terlambat. Karena setiap di hari Jumat, para malaikat ada di pintu-pintu masjid dengan membawa catatan. Siapa yang masuk akan dicatat. Ketika imam sudah datang dan naik mimbar, maka mereka menutup lembaran-lembaran mereka dan ikut mendengarkan khutbah. Jadi yang telat, yang terlambat tidak masuk dalam catatan para malaikat tadi. Maka diusahakan segera jemaah sekalian, ya. Kalau seandainya itu yang menjanjikan seseorang, pemimpin misalnya, memang dia memiliki wewenang tersebut atau bisa memberikan hal tersebut,
maka kita akan datang. Terkadang antrian antrian beras, antrian bantuan telur 1 kilo itu bisa datang berapa? 1 jam mungkin sebelum pembagian. Lalu bagaimana dengan Allah ingin bagi nih? Unta, sapi, kambing, ayam, telur, kemudian kita terlambat. Apakah yang pertama itu instan langsung dapat, atau yang kedua ini nanti ditunda, atau tidak pasti? Subhanallah, apa yang Allah janjikan pasti apa? Pasti. Mie instan saja butuh dimasak, ya enggak? Jadi butuh untuk apa? Bekerja, berusaha untuk memasaknya. Tidak kemudian mie instan langsung dikunyahkan, tidak mungkin. Ya, jadi dimasak dulu. Nah, seperti itu Bapak sekalian, ya. Ya, hendaknya kita bersemangat untuk nanti di hari di Jumat, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya meluasi langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Jadi kalau urusan akhirat seperti itu, Allah katakan sari'u, bersegera. Ya, bersegera. Tapi kalau urusan dunia kita diperintahkan untuk berjalan. Tapi kalau kita lihat sekarang terbalik, kalau urusan dunia luar biasa, urusan akhirat nanti dulu, tertinggal dia. Ya, man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuh. Siapa yang lambat amalnya maka tidak bisa dipercepat dengan nasabnya. Baik. Dan hendaknya kita berhati-hati ya dari meninggalkan Jumat, atau hendaknya kita mengingatkan saudara-saudara kita yang mungkin itu dari keluarga kita atau seorang yang bisa mungkin kita untuk menasehatinya dari meninggalkan Jumat. Karena di sana ada sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihumul Jum'at. Hendaknya suatu kaum itu berhenti dari meninggalkan Jumat. Ya, jadi tidak hanya sholat 5 waktu, kadang Jumat saja ditinggalkan, kadang Idul Fitri pun ditinggalkan, luar biasa. Jadi kalau dia meninggalkan sholat sampai dia wafat, maka dia kafir, tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Hendaknya suatu kaum itu berhenti dari meninggalkan Jumat. Aw la yakhtimanallahu ala qulubihim, atau akan Allah tutup hati-hati mereka, tsumma la yakununna minal ghafilin, kemudian setelah itu mereka menjadi orang-orang yang lalai. Jadi mereka memiliki telinga, memiliki hati, memiliki penglihatan, namun tidak berfungsi untuk akhirat. Ya, jadi mereka tidak buta, mereka tidak tuli, tapi yang buta dan tuli adalah apa yang ada di dalam dada mereka, yaitu hatinya. Seorang yang jauh dari syariat, seorang yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi orang-orang yang lalai. Ya, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa mengingatkan kita akan keutamaan hari Jumat dan adab-adabnya, dan bisa mengamalkan apa yang telah kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.